Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel online tutor. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah mengeklik video saya ini. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan ya dari teman-teman ya di kolom komentar. Jadi pertanyaan begini teman-teman ya, Bang, berapa sih durasi yang ideal untuk sebuah video di YouTube? Jadi begini teman-teman ya, kalau untuk pemula kayak channel saya tuh, kalau menurut saya durasi terbaik itu sekitar 8-10 menitan ya teman-teman ya. Kenapa saya jawab begini alasannya teman-teman, karena kan kayak kita sebagai pemula ya teman-teman ya, jadi kita kan masih membutuhkan jam tayang banyak. Jadi untuk mengejar jam tayang itu harus dengan durasi yang panjang gitu ya teman-teman. Tapi kalau kita bikin video berdurasi sekitar 5 menit 6 menit itu lama ya sebenarnya. Jadi untuk teman-teman semua ya, usahakan untuk membuat konten itu berdurasi di atas 8 menit ya teman-teman ya. Jadi minimal itu 8 menit, bagusnya begitu teman, karena kan ya yang kita butuhkan kalau untuk menempuh jam tayang kan durasi yang panjang ya teman ya. Jadi makin panjang makin bagus. Lain halnya kalau udah dimonetisasi ya teman ya. Jadi kita harus bisa membedakan ya teman ya. Jadi lain halnya kalau kita udah mau dimonetisasi, jadi kita minimumnya itu bikin video yang durasi 8 menit. Kenapa bikin 8 menit? Alasannya begini teman-teman ya, kalau kita bikin video dengan durasi minimal 8 menit itu kita bisa membuat iklan mid-roll, kita bisa men-setting iklan itu sendiri ya teman ya. Jadi iklan itu tidak dikasih tidak YouTube yang ngasih iklan, tapi saya yang menyeting itu ya, menyeting tempat-tempat iklannya gitu ya. Misalkan video yang durasi 8 menit kita mau kasih iklan misalkan di awal video, di tengah-tengah, tiap 2 menit, tiap 3 menit, itu kita bisa men-settingnya teman-teman ya, men-setting tempat iklannya gitu ya, yang garis kuning-kuning itu. Jadi keuntungannya di situ ya teman-teman ya, kalau kita bikin durasi video yang 8 menit, karena kan itu memang sudah persyaratannya ya. Kalau ingin bikin video kalau ingin bikin mid-roll, ikan mid-roll itu harus punya video berdurasi 8 menit ya videonya. Tapi kalau di bawah 8 menit itu tidak bisa dipasang mid-roll ya teman-teman ya. Artinya tuh kalau video yang di bawah 8 menit tuh jadi YouTube yang ngasih iklan ya. Jadi iklannya tuh biasanya kalau nggak keluar di pertama ya di awal video ya di akhir video ya, kadang juga ada di tengah-tengah. Itu tergantung dari hasil lelang YouTube sama pengiklan ya teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi untuk pemula kayak kita ya baiknya tuh lebih dari 8 menit ya teman ya, karena kan kita lagi mengejar jam tayang. Jadi kalau mengejar jam tayang dengan video yang pendek itu lama, tapi kalau video di konten kita panjang-panjang itu kemungkinan mengejar jam tayang itu lebih cepat. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau bikin konten ya, yang usahakan yang durasinya panjang ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak bisa durasi panjang ya minimal ya 8 menit lah. 8 menit itu udah bagus ya untuk seorang pemula ya. Yaitu ya seperti yang saya katakan tadi ya, keuntungannya kan kalau mempunyai durasi panjang-panjang kan cepat dalam mengejar jam tayang ya. Ya kadang-kadang kan setiap orang juga nonton jarang ada yang full ya teman-teman ya. Paling nonton durasi tonton itu rata-rata sekitar 2 menit berapa, 3 menit itu udah bagus banget ya untuk channel kita ya teman-teman ya. Karena kan channel masih pemula ya. Kalau saya pribadi teman-teman ya, saya lebih ideal dengan durasi yang 8 menit
Ini alasannya kenapa teman-teman. Jadi begini ya teman-teman ya. Kalau channel saya ini belum dimonet, jadi saya tetap memakai standar durasi yang 8 menit ya teman-teman. Jadi durasi 8 menit tuh kalau menurut saya tuh banyak keuntungannya ya teman-teman ya. Satu ya untuk mengejar watch time, yang kedua kalau channel kita udah dimonetisasi kita bisa memasang iklan midroll, dan yang ketiga kalau kita udah mengajukan monetisasi ya teman-teman ya, jadi kita udah diterima menjadi partner YouTube itu untuk mengejar untuk mengejar $10 pertama itu lebih cepat ya teman-teman ya. Ini karena kan untuk mengejar dolar kan harus pasang iklan yang banyak ya teman-teman ya, nggak banyak-banyak amat, yang penting kan kita beda lah, ibaratnya beda dari yang durasi pendek yang 5 menit itu kan tidak bisa dipasang midroll ya teman-teman ya. Tapi kalau yang durasi 8 menit kan bisa dipasang midroll, jadi kita bisa menempatkan iklan, rumah-rumah iklan sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman ya. Itu walaupun nanti iklannya keluar apa enggak kan yang penting kita udah naruh tempatnya iklan gitu lah teman-teman. Jadi untuk tahap pengejaran dolarnya tuh lebih cepat ya teman-teman ya, jadi lebih banyak dolarnya daripada kita kalau bikin video yang pendek-pendek kan, yang 5 menit kan iklannya kadang keluar kadang enggak gitu ya teman-teman ya, kadang ya keluarnya di depan ya, masih mending kalau di depan ya. Kalau di depan kan ibaratnya kan bisa ketonton lah, kalau iklannya di belakang orangnya nonton 2 atau 3 menit, jadi kan kita nggak dapat iklan ya teman-teman ya kalau kita menggunakan video yang pendek-pendek. Itulah perbedaannya ya teman-teman ya. Jadi usahakan bikin video yang berdurasi ideal tuh yang 8 menit teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, jadi banyak YouTuber itu ya yang menargetkan itu durasi tonton 8 menit karena alasannya ya itu mau mengejar midroll ya, biar bisa di midroll ya teman-teman ya. Tapi untuk teman-teman semuanya yang masih benar-benar pemula ya, kalau menurut saya tuh jadi kita harus melihat retensi penontonnya ya teman-teman ya. Jadi misalkan retensi penonton kita menurun ya, baiknya kita bikin durasi yang agak pendek ya. Jadi kita perlu mencoba ya durasi yang agak pendek, yang 5 menit, yang 6 menit. Jadi sesuai kebutuhan konten ya. Kalau memang kontennya membutuhkan waktu 5 menit ya kita bikin waktu yang 5 menit ya teman-teman ya. Kalau misalkan untuk menjelaskan sesuatunya di konten itu membutuhkan waktu 7 menit ya kita bikin 7 menit. Jadi nggak usah bingung-bingung ya teman-teman ya. Yang penting tetap semangat konten teman-teman ya. Begitulah kira-kiranya teman-teman ya pembahasan di video kali ini teman-teman ya. Mudah-mudahan pembahasannya bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, like dan komen ya teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber.